Sudah mulai preparing Pak Adi? Tunggu dulu. Ya. Oke. Ya. Oke, baik. Selamat malam para sobat Gracia yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di kanal YouTube Gracia Corp Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih yang sudah hadir mendaftarkan di acara kita, webinar Gracia Corp Indonesia, series yang kelima, di mana kita mengambil tema Guru Gokil di Era Pandemi, jilid 2. Ya. Saya juga ingin mengucapkan para Sobat Gracia, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan juga selamat memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Ya. Teman-teman semua yang berbahagia, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di kanal YouTube Gracia Corp Indonesia, tamu kita pada malam hari ini sangat istimewa. Kami akan mengundang narasumber, bisa dikatakan seperti itu, narasumber yang akan berbagi cerita, yang akan berbagi pengalaman mengenai pandemi di era saat ini. Nah, kita sambut kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Adi Kusbiantoro. Iya, betul ya Pak Adi ya? Ya betul. Ya. Halo, selamat malam Pak Bayu. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Ya, oke. Ya. Bagi para Sobat Gracia yang belum mengenal Pak Adi, mungkin bisa dikenalkan dulu nih Pak Adi ya. Sehat semuanya Pak Adi sampai malam hari ini. Alhamdulillah. Sehat. Ya, perkenalkan saya Pak Adi Kusbiantoro ya. Jadi nyebutnya Pak Adi aja ya Pak ya, nggak usah nama lengkap ya. Ya. Ya Pak Adi, ya kemudian saya apa ya Pak? Enggak. Saya tinggalnya di Semarang untuk saat ini. Oke. Baik. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak Adi tentang apa latar belakang Pak Adi, berasal dari mana, lahir di mana, kemudian siapa saudaranya, bapak ibunya siapa. Begitu Pak Adi, silakan Pak Adi. Kalau dibilang tempat lahir, sebenarnya tempat lahir saya itu bukan di Semarang ya Pak ya. Saya itu lahir di Madiun, Jawa Timur. Ya, saya dari keluarga petani. Ya, dari keluarga petani yang sewaktu SMA dulu, yang tidak berkeinginan menjadi seorang petani.
Jadi saya dulu tuh punya cita-cita enggak mau saya kalau terjun ke dunia pertanian. Saya pengennya terjun ke dunia pendidikan. Ya. Kemudian saya itu anak tunggal Pak Bayu. Saya satu bersaudara dari satu saudara. Nah, itu singkat cerita dari kehidupan saya waktu kecil. Ya. Nah, kalau menjadi anak tunggal, tentunya ini sesuatu hal yang menarik. Menarik dalam kacamata saya, karena kalau saya sendiri itu anak nomor 1 dari 2 bersaudara. Mungkin Pak Adi bisa diceritakan sedikit pada waktu masa kecil di Madiun itu apa yang terkesan Pak Adi? Kalau berkesan sih sebenarnya banyak Pak Bayu ya. Ya. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah percaya atau tidak percaya. Dulu saya itu waktu kecil sangat pemalu Pak Bayu. Sangat pemalu. Jadi kalau untuk keluar rumah, misal diminta tolongi sama ibu untuk beli apapun ke toko, saya itu pasti cuma ke satu toko Pak Bayu. Karena yang di situ yang kenal. Coba kalau ke toko yang lain saya tidak akan mau. Kemudian kalau disuruh ke tetangga gitu saya juga malu. Saya pasti kalau ditanya ya saya akan menjawab pertanyaan seperlunya aja, nggak panjang-panjang. Seperti itu Pak Bayu. Tapi untuk saat ini karena saya di dunia pendidikan, ya Pak Bayu, mau tidak mau rasa malu itu harus saya singkirkan Pak. Cuman tetap yang namanya malu, rasa malu itu pasti ada Pak. Dimanapun itu saya pasti kalau pertama kali saya melakukan hal, pasti saya malu. Tapi lama-kelamaan sering interaksi, sering terjadi, ya malu itu dengan sendirinya hilang. Seperti itu. Iya, menarik. Artinya pada waktu masa kecil Pak Adi sangat pemalu dan bisa dikatakan hanya memberikan atau menanyakan hal-hal yang sedikit ya, tidak terlalu banyak ngomong. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Adi, setelah dari Madiun itu, kemudian latar belakangnya masuk ke pendidikan apa, kuliah di mana. Nah, bisa diceritakan Pak Adi, supaya yang lainnya juga bisa mengerti. Saya setelah SMA, sebenarnya itu saya kan dari kecil waktu kelas 4 SD kalau tidak salah Pak Bayu, saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Ya, bercita-cita menjadi seorang guru dan gurunya itu adalah guru matematika. Meskipun waktu kelas 4 SD itu saya yang namanya matematika nilainya itu pasti jeblok. Saya tidak percaya dulu saya SD itu nilai matematika di ijazah saya itu adalah 6. Jadi dengan motivasi yang tinggi, saya harus bisa mengubah angka 6 itu saya balik. Dari SMP saya sudah punya niatan gimana caranya angka 6 itu harus bisa ganti menjadi angka 9. Dengan tekad yang kuat, alhamdulillah SMP dan SMA itu saya bisa membalik angka 6 itu menjadi angka 9. Jadi yang saya pegang teguh di sini adalah semangat saya Pak Boy. Meskipun saya dulu SD tidak bisa, tapi dengan niatan yang kuat, saya bisa membalikkan angka dari angka 6 menjadi angka 9. Kemudian waktu menginjak masuk ke jenjang perkuliahan, itu saya otomatis mengambil prodi atau program studi pendidikan matematika. Nah, di situ waktu awal-awal kuliah pun rasa malu itu muncul kembali Pak. Jadi rasa malu ketemu sama teman-teman baru, ya kan di lingkungan baru itu muncul kembali.
Oke, ya, baik. Kalau seperti itu, berarti paling tidak ada momentum atau ada peristiwa sehingga Pak Adi punya motivasi kuat untuk merubah dari angka 6 itu menjadi angka 9. Tentunya ada beberapa proses yang perlu kami ketahui kan. Jangan-jangan tidak salah ketik kan, angka 6 itu menjadi 9 kan? Nggak mungkin Pak Bayu ya. Oke, Saya enggak ya. itu orang tua pertama awalnya dulu orang tua itu melepas saya belajarnya kapanpun, dimanapun itu orang tua sudah melepas. Hanya membimbing dari kejauhan, misal sudah belajar atau belum seperti itu ya Pak. Nah, saya karena punya niatan yang kuat tadi Pak Bayu. Saya dari mulai SMP kelas 1 sampai SMP kelas 9 itu saya selalu pulang sekolah kan jam 1 siang tuh. Saat jam 1 siang sudah sampai rumah. Nah, jam 1 sampai jam 2 itu saya full belajar Pak Bayu setiap hari. Dulu kan belajarnya hari Senin sampai hari Sabtu. Itu pasti Pak Bayu. Jam 1 sampai jam 2 itu pasti saya meluangkan waktu 1 jam untuk belajar. Jadi belajarnya tuh nggak cuma matematika saja Pak Bayu, ya semuanya. Jadi saya belajarnya itu waktu SMP masih belajar sendiri, tidak ikut les ke sana sini enggak. Cuman saya belajar sendiri di rumah, jadi jam 1 siang sampai jam 2 siang. Ya Pak Bayu. Nah itu kan waktu SMP. Alhamdulillah di ujian nasional nilai saya itu matematika 9. Alhamdulillah. Kalau matematika beda lagi Pak Bayu belajarnya. Saya lebih-lebihkan. Ya, jadi jam 1 siang sampai jam 2, nanti saya main, malam belajar lagi dari jam 7 sampai jam 9. Khusus itu, untuk matematika. Khusus untuk matematika Pak Bayu. Jadi buku saya untuk matematika itu nggak cuma 1 Pak Bayu, kurang. Harus banyak buku, banyak referensi. Itu waktu SMP Pak Bayu. Nah, kalau SMA beda lagi. Dulu SMA saya itu sekolahnya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Saya kalau yang di SMA masuk ke bimbingan belajar Pak Bayu. Nah, dan bimbingan belajar itu saya ambil cuma khusus matematika saja. Yang lain saya tidak ambil. Jadi itu saya masuk seminggu 2 kali. Terus dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, dari situlah bimbingan belajar itu nilai matematika saya tetap 9. Tetap 9. Ya. Apakah itu juga yang membuat Pak Adi nilai-nilai orang tua yang diberikan selama Pak Adi kecil itu sampai terbawa sehingga membuat Pak Adi memiliki motivasi yang bisa dikatakan 2 sampai 3 kali lipat ya untuk belajar sesuatu hal yang menurut saya pada waktu Pak Adi berproses itu tidak mudah. Nilai-nilai apa Pak Adi? Nilai-nilai atau pesan-pesan yang diberikan oleh orang tua Pak Adi sehingga Pak Adi sampai memiliki motivasi yang sangat kuat. Bisa dibagikan Pak Adi. Silahkan. Nilai-nilai yang dari orang tua berikan itu yang paling saya ingat adalah waktu kelas 6 Pak Bayu. Jadi maksudnya waktu masih SD itu benar-benar saya digembleng Pak Bayu. Jam 7 sampai jam 8 harus full didampingi orang tua. Dilihat bukunya, harus rapi, ya kan Bu? Harus rapi, buku paket itu tidak boleh yang namanya dicoret-coret. Kalau dicoret-coret untuk mengingat sih tidak apa-apa Bayu. Tapi kalau dicoret-coret untuk menghitung dengan gambar-gambar yang nggak jelas itu tidak boleh. Saya benar-benar dimarahi di situ Pak. Nah, dari bimbingan gemblengan dari waktu SD tadi sampailah menular ke SMP dan SMA. Jadi catatan saya itu rapi, saya belajarnya itu juga enak dan alhamdulillah
dengan catatan yang rapi itu belajarnya lebih gampang dan nilai saya juga naik Pak Bayu. Terus satu lagi Pak Bayu yang saya masih ingat adalah yang waktu SMP dan SMA saya tanamkan, ya, saya harus memiliki satu sasaran di dalam kelas masalah nilai. Jadi kalau ada yang lebih pandai dari saya, dia yang saya target. Jadi dalam diri saya, pokoknya nilai saya harus lebih dari itu. Gimana caranya, pokoknya harus bisa lebih dari itu. Kalau sampai di bawahnya, wah langsung Pak Bayu. Belajarnya tak giatkan lagi, bacanya lebih saya tekankan lagi, sampai saya bisa melebihi orang. Itu yang saya tanamkan dari SMP sampai SMA. Ya, berarti pada waktu saat ini Pak Adi sebagai seorang pendidik, apakah masih dibawa pesan atau nilai-nilai yang Pak Adi dapatkan dari orang tua untuk dikembangkan sampai saat ini sebagai pengajar Pak Adi? Ya, masih Pak Bayu. Ya, kalau saya itu di sekolahan Pak Bayu, saya pasti mendidik satu orang yang istilahnya file pembelajaran itu rapi itu siapa. Jadi dia yang akan saya didik. Jadi beliau yang akan saya didik. Istilahnya kalau file saya bisa lebih rapi daripada beliau, berarti saya berhasil. Nah, seperti itu Pak Bayu. Jadi melihatnya itu adalah sisi-sisi yang seperti itu. Karena di dunia pendidikan nggak mungkin kita melihatnya dari nilai itu kan nggak bisa lihat ya Pak Bayu ya. Yang bisa saya lihat adalah sisi kerapiannya. Contoh mejanya ya rapi, kemudian file-file misalkan modul pembelajarannya yang rapi itu siapa. Kemudian sampai file yang ada di flash disk, di laptop, itu teman saya yang bisa rapi siapa itu saya perhatikan satu persatu. Jadi saya mencontoh lah, istilahnya saya mencontoh gimana caranya saya bisa lebih rapi daripada beliau. Jadi kalau saya lebih rapi daripada beliau, insya Allah saya mengajar pun juga enak Pak. Iya, oke Pak Adi. Nah, artinya pada waktu Pak Adi ini menjadi seorang pendidik, memiliki sebuah contoh, ya istilahnya panutan dari rekan-rekan kerja, dari rekan sejawat Pak Adi. Sesuatu hal yang baik, kemudian Pak Adi adopsi, Pak Adi kemudian kembangkan sesuai dengan kebutuhan Pak Adi sendiri. Pak Adi sendiri, begitu ya Pak Adi ya? Iya, betul Pak. Betul sekali. Nah, apakah ini yang juga menjadi motivasi Pak Adi juga pada waktu mengambil kuliah di prodi program studi matematika? Kesannya seperti itu Pak Adi, masih dibawa juga pada waktu awal masuk kuliah di salah satu kampus ya Universitas di Semarang, kemudian Pak Adi mengambil program studi matematika. Bisa diceritakan Pak? Oke. Untuk mengambil program studi pendidikan matematika itu sebenarnya tidak harus bidik-bidik Pak Bayu. Karena ya memang tujuan pertama saya ya ingin jadi guru. Intinya itu. Jadi gimana pun caranya, waktu saya memilih kampus, kemudian Profi juga jelas pendidikan matematika. Yang saya bidik waktu lulus SMA dulu adalah kampusnya Pak Bayu. Gimana caranya dengan nilai rapor segini saya bisa masuk kampus negeri. Jadi saya triknya adalah dari semua kampus itu saya list daya tampungnya berapa, kemudian tahun lalu minatnya berapa. Dan alhamdulillah kampus yang ada di Semarang itu menurut saya peluangnya yang paling besar. Dan alhamdulillah saya bisa masuk ke situ. Nah, dari awal kuliah di semester 1, saya masih belum tahu ya Pak ya, mana yang teman saya yang bisa saya bidik masih belum tahu. Nah, mulai di semester 2 saya sudah tahu Pak.
mana teman saya yang harus saya didik. Jadi setiap semester sampai dari semester 3 sampai semester akhir saya harus bareng sama dia. Karena apa? Agar saya itu bisa didik, bisa IPK saya itu juga bisa naik. Gitu, Pak Bayu. Ya, berarti Pak Adi mempunyai pengalaman yang menarik pada waktu selama kuliah di program studi matematika, Pak Adi. Ada Pak Bayu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi Pak Bayu. Saya itu kan waktu kecil tergolong siswa yang sangat-sangat pemalu Pak Bayu. Dari sampai keluarga besar kalau waktu lebaran kumpul pun saya itu hanya bisa diam Pak Bayu. Kalau nggak saya ditanya, saya nggak akan berucap satu kata pun. Saya cuma diam saja Pak Bayu. Nah, awal mula saya itu mau atau ingin istilahnya biar saya itu nggak malu lagi, saya tuh memaksa diri Pak Bayu. Saya memaksa diri untuk mengikuti program atau kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Saya di kampus itu waktu semester berapa ya Pak Bayu? Kalau nggak salah semester 2 atau semester 3, saya itu mengikuti semacam komunitas kelompok ilmiah Pak Bayu. Jadi dalam pembuatan seperti PKM seperti apa ya? Seperti kayak apa ya? Artikel ilmiah lah. Artikel ilmiah. Ya. Nah, dari situ saya kembangkan lagi menulis, ya Pak Bayu. Dari menulis itu saya harus bisa presentasi. Mempresentasikan hasil yang saya buat, hasil yang saya tulis. Di situ awal mula saya istilahnya gimana caranya saya menghilangkan rasa malu tadi Pak Bayu. Dari mengikuti kegiatan lomba-lomba karya tulis ilmiah. Setelah itu, selain itu dari mengikuti kelompok apa tadi? Karya ilmiah tadi, ya, saya mengikuti yang namanya pemilihan putra-putri kampus Pak Bayu. Sebenarnya saya tuh tidak mau, cuman ada setelah saya sholat Jumat itu ada yang bisiki saya, ya, ayo ikut, seperti itu Pak Bayu. Jadi langsung hari Senin saya mendaftarkan diri, ya, tanpa ada dukungan dari siapapun. Saya mendaftarkan diri, saya ngisi formulir, bla 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 bla, ngasih foto, saya kirimkan. Kemudian dipanggil lah itu untuk sesi kayak semacam interview gitulah Pak Bayu. Interview kecil-kecilan lah. Untuk mengetahui, kamu tahu nggak masalah mengenai kampusmu, masalah mengenai fakultasmu, seperti itu Pak Bayu awal mulanya. Setelah itu saya berpikir nggak mungkin lah saya lolos untuk ke tingkat fakultas. Karena saya jujur ngisinya pun juga masih agak ragu-ragu juga. Jam setengah 10 malam saya di SMS. Belum masih SMS kalau tidak salah Pak Bayu, belum masih ada masih WA. SMS ya, belum ada WA, BBM juga ya. BBM mungkin masih ada, cuman saya belum punya Pak Bayu. Oke. Adanya SMS, SMS jam 1 malam itu disuruh kumpul di kampus. Saya bingung Pak Bayu, ini ada apa ini kok disuruh kumpul. Saya kumpul, nah di situ saya latihan catwalk Pak Bayu. Oh ya? Iya, saya latihan catwalk. Dan saya bingung, besok harus pakai apa. Dan itu acaranya besok Pak Bayu. Jadi H-1 saya baru dihubungi. H-1. Jadi saya malam-malam ke kampus untuk latihan catwalk dan saya masih bingung. Aduh, ya catwalk itu seperti apa loh? Saya aja tidak pernah yang namanya nonton apa yang pageant lovers kayak gitu loh Pak Bayu, semacam peragaan busana. Ya, peragaan busana. Saya nggak pernah lihat Pak Bayu. Nggak pernah lihat. Nah, kok saya disuruh untuk tampil. Nah, saya bingung di situ Pak Bayu. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting saya tampil dulu lah.
gitu. Hari berikutnya waktu hari H itu Pak Bayu, percaya atau enggak percaya, waktu sesi tanya jawab, saya keringat dingin Pak Bayu. Saya cuma bisa berdiri dan menjawab tuh yang kayak terbata-bata gitu Pak Bayu. Iya. Itu yang sesi tanya jawab. Beda lagi waktu sesi yang unjuk bakat Pak Bayu. Unjuk bakat itu saya cuma bisa berdiri, kan saya unjuk bakatnya kan nyanyi ya Pak Bayu. Nyanyi. Saya hanya bisa berdiri, pegang mic, dan saya menatap mata juri. Padahal juri sudah ngasih semangat, ayo gitu. Saya hanya bisa pegang mic dan diam. Itu pengalaman pertama yang bikin saya malu setengah mati. Kan ditonton satu fakultas apa itu? Yeah. Saya malu banget, padahal di situ ada maba, maksudnya yang nonton saya itu maba, mahasiswa baru, sama mahasiswa yang lain, dan saya tuh di situ malu banget, karena cuma saya bisa diam dan berdiri, dan gitu sih Pak. Tetapi sisi positifnya Pak Bayu, meskipun saya tidak menang di situ, sudah jelas Pak bisa tidak menang, karena saya cuma berdiri saja, ya, saya hanya berdiri pegang mic, ya, sudah jelas saya itu tidak mungkin yang namanya juara di situ. Terus kemudian mulai dari situ sisi malu saya agak sedikit bergeser, Pak. Agak sedikit hilang. Jadi saya sering malah kalau tampil tadi apa namanya, lomba seperti itu saya enggak, bukankah lomba karya tulis itu saya malah enggak malu. Dan dari situ tadi saya mulai mengembangkan diri untuk mengikuti lomba-lomba Pak Bayu. Yeah. Ya, saya yang istilahnya yang ada public speaking-nya lah. Iya. Yeah. Kayak presentasi tadi. Terus sampai di tahun 2016 Pak Bayu, saya itu dipanggil dari tim pemilihan putra-putri kampus, tapi yang tingkat fakultas ya Pak Bayu, untuk menjadi MC untuk menjadi MC di pemilihan putra-putri kampus waktu tahun 2016. Saya tanpa pikir panjang Pak Bayu, ya saya siap. Sebentar. Sebelum masuk ke situ, sebentar Pak Adi. Sebelum masuk ke situ, sebetulnya pasti Pak Adi sudah bisa memprediksi bahwa saya akan kalah kan, otomatis kan, karena persiapannya sama sekali bahkan mungkin tidak mempersiapkan, atau bagaimana pada waktu itu? Kalau untuk persiapan nggak ada Pak Bu. Jadi dari jam 9:30 itu tadi saya mulai persiapan. Jadi saya persiapan baju, sepatu, kemudian karena yang bakat itu yang paling gampang adalah nyanyi, saya cari lagu yang tidak ada musik, yang cuma musik itu Pak, apa namanya? Karaoke. Pokoknya cuma musik saja. Okay. Ya, yang karaoke. Jadi 3 hal itu yang hanya bisa saya siapkan. Dan itu dari jam 9:30 dan besoknya saya harus tampil. Dan saya tidak di briefing besok itu acaranya A, B, C, nggak ada briefing. Briefingnya itu pagi sebelum mulai. Nah, disitulah letak grogi saya Pak Bayu. Persiapan tidak ada, kita Pak Bayu. Kacau balau, ya udah, hasilnya seperti itu. Kacau. Cuman dari situ saya ambil hikmahnya sih Pak Bayu. Jadi hikmahnya itu ya saya tahu dunia seperti itu. Ya, dunia yang seperti modeling, kemudian public speaking, kita berdirinya harus seperti apa, tatap matanya, tangan, ya sedikit-sedikit tahu dari situ Pak Bayu. Iya, itu pada waktu di kampus itu pun juga Pak Adi mendapat bimbingan nggak, atau belajar sendiri, atau bagaimana Pak Adi? Tidak ada Pak Boy, saya pure belajar sendiri, tidak ada yang membimbing saya Pak Boy. Pure saya belajar sendiri. Jadi di situ pengalaman pertama yang benar-benar
saya terjun ke dunia seperti itu, dunia public speaking, kemudian dunia modeling, yang dulu-dulu itu saya tidak pernah tahu apa itu. Ya, dan itu bisa juga akhirnya setelah mendapatkan kesempatan mengikuti putra-putri kampus tingkat fakultas, Anda gagal di tingkat fakultas ya, betul ya tadi ya? Betul, betul. Dan itu malah Pak Adi mendapatkan tawaran menjadi MC atau tawaran menjadi putra-putri kampus lagi atau bagaimana? Kalau tawaran dari putra-putri kampus nggak bisa, Pak Bayu. Sudah jelas usia saya itu sudah kelewat lah mungkin ya. Kan Ada batasannya saya, berarti ya, ada ya, batasannya ada ya. batasannya. Oke. Jadi tawarannya jadi MC-nya aja dulu. Ya meskipun masih tarafnya taraf putra-putri kampus fakultas lah. Bukan ke tingkat universitasnya, tapi ke tingkat dari tingkat fakultasnya. Nah, di situ pun juga saya istilahnya mendapatkan pengalaman baru, Pak Bayu. Saya yang belum pernah jadi MC, disuruh jadi MC. Yang saya pegang adalah saya dulu pernah mengikuti. Itu yang saya pegang. Jadi saya sedikit tahu lah. Berarti pengalaman menjadi putra-putri kampus tingkat fakultas itu Anda bawa, jenengan bawa sebagai MC. Akhirnya jenengan memiliki persiapan lebih ya untuk memaksimalkan performan Pak Adi selaku MC atau bagaimana Pak Adi? Bisa diceritakan? Ya, betul. Oke. Jadi karena pengalaman saya yang gagal tadi Pak Bayu, ya. Jadi saya mulai persiapan contoh bajunya lebih yang up lagi, tidak seperti dulu waktu saya jadi peserta, kemudian sepatunya. Saya lebih prepare lagi Pak Bayu dulu, benar-benar yang nggak ada prepare sama sekali. Pokoknya batik yang ada di kamar saya pakai. Nah, waktu jadi MC itu beda lagi. Gimana sih pakaian seorang MC itu harus seperti apa? Saya harus browsing dulu. Kemudian saya sertanya harus pakai jas, harus pakai dasi, kemudian celananya harus seperti apa, sepatunya seperti apa. Saya persiapkan semuanya Pak Bayu. Kemudian waktu acara dimulai, karena dulu saya sudah pernah mengikuti yang namanya pemilihan putra-putri kampus di fakultas, jadi waktu di briefing itu saya cepat. Oh, acaranya A, B, C, oke siap. Kemudian saya ada partner Pak Bayu. Ya, dulu kalau saya tidak ada partner, ya mungkin saya juga malu Pak Bayu ngomong sendirian di atas panggung, mungkin saya malu. Akhirnya saya minta partner satu, biar saya itu kayak semacam ada umpan balik lah, ada yang partner saya yang tanya, kemudian saya nyauti, kemudian saya yang tanya, dia yang nyauti, seperti itu Pak Bayu. Ya, berarti pada waktu Pak Adi sebagai berkecimpung di dalam karya tulis ilmiah ya, kegiatan mahasiswa dan akhirnya menjadi seorang pembawa acara atau master ceremony. Kira-kira pembagian waktunya itu bagaimana Pak Adi? Karena kalau saat ini para mahasiswa, para mahasiswi mungkin kan, aduh ngapain sih harus ikut kegiatan yang lain itu kan, suung tugas kuliah saja sudah banyak sekali, ketemu dengan para dosen saja juga sangat susah, misalkan seperti itu. Bagaimana Pak Adi mensiasati supaya antara tugas kuliah, mata kuliah, dan bahkan mungkin kegiatan yang lain itu bisa berjalan beriringan Pak Adi? Silakan Pak, bisa dibagikan Pak Adi. Sebenarnya kalau hal seperti itu kembali lagi ke diri masing-masing ya Pak Bayu ya. Yang penting kita untuk mengatur itu kita harus tahu schedule dulu ya Pak Bayu. Jadi kita harus punya list juga yang namanya list tugas. List tugas apa saja, kemudian kita cari tahu deadline-nya itu kapan. Kalau semisal deadline-nya istilahnya cepat, ya kerjakan dulu tugasnya, kemudian kalau ada tawaran masuk, lihatnya dari schedule tadi Pak Bayu. Kira-kira tugas saya di situ banyak enggak? Kalau memang banyak, ya mungkin yang tawaran tadi bisa
lepas dulu. Kalau saya sih seperti itu Pak Bayu, saya tidak mau yang namanya tugas kuliah itu keteteran dengan job-job di luar, karena kuliah itu kan juga penting Pak Bayu ya, betul sekali kan Pak Bayu. Nah dari situ saya harus bisa yang namanya mengatur jadwal saya sendiri. Jadi yang namanya tugas ya harus saya segera selesaikan. Kalau untuk event itu kan biasanya hari Sabtu atau hari Minggu Pak Bayu. Kalau untuk di kampus itu kan hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi hari Senin sampai Jumat itu difokuskan untuk mengerjakan tugas yang belum terselesaikan seperti itu Pak Bayu. Jadi full saya hari Senin sampai Jumat saya gunakan waktunya untuk mengerjakan tugas. Ya meskipun itu detailnya lama loh Pak Bayu, segera saya selesaikan. Iya, berarti paling tidak dari pengalaman Pak Adi dulu dari masa kecil, terus kemudian pengalaman dari 6 ke 9 sampai di kampus itu pun masih membekas ya Pak Adi ya. Pengalaman-pengalaman itu masih membekas di kehidupan Pak Adi sampai sekarang. Apakah itu juga bisa memberikan input atau masukan bagi siswa yang saat ini juga mengalami hal yang sama, hal di mana memasuki kehidupan baru, hal di mana kita semua, entah itu guru, pendidik, sektor-sektor ekonomi, sosial, dan politik mengalami kehidupan new normal. Apa Pak Adi juga rasakan, Pak Adi? Ya, pasti saya hampir semua itu merasakan Pak Bayu. Semuanya pasti merasakan. Hikmah yang bisa saya ambil dari waktu saya kecil sampai sekarang, yang saya bawa itu adalah cara mengatur waktu. Yang saya lihat Pak Bayu, jadi saya harus bisa mengatur waktu kapan saya itu harus mengajar, kapan saya harus mengoreksi, kapan saya harus membuat yang namanya modul pembelajaran. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sih kepada murid-murid, kemudian sama teman-teman juga. Murid-murid sekarang atau siswa-siswa sekarang itu masih kurang dalam proses pembentukan jadwal. Jadi belum bisa mengatur diri sendiri. Belum ada rasa tanggung jawab, ini waktunya belajar, ini waktunya tidur, ini waktunya bermain. Nah, di situ kelemahannya yang siswa sekarang Pak Bayu. Ya, jadi ya kalau yang bisa saya terapkan dari waktu kecil adalah rasa tanggung jawab terhadap sesuatu. Ya, bisa juga, apakah bisa juga Pak Adi, tanggung jawab itu pada waktu usia remaja, pada waktu usia SMA atau SMK itu mereka juga sedang mengalami proses yang bagi mereka juga sulit Pak Adi. Sehingga mereka mau membuat jadwal, mau membuat list yang akan mereka kerjakan sendiri pun juga masih kebingungan. Atau bagaimana Pak Adi? Dari pengamatan Pak Adi sendiri? Ya, menurut pengamatan saya sebenarnya bisa Pak Bayu. Bisa sekali. Dari mana indikatornya kalau mereka itu bisa Pak Adi? Kalau misalkan kita diskusi seperti ini. Bisanya itu kan kalau saya melihatnya itu dari siswa saya Pak Bayu ya. Ya, pengalaman Pak Adi aja. Pengalaman Pak Adi. Pengalaman saya. Ya, selama mengajar mereka, kemudian sampai akhirnya Pak Adi bisa memastikan bahwasanya, oh ya ini bisa nih sebetulnya nih siswa kita bisa ini untuk membuat jadwal, untuk mengatur list yang akan mereka kerjakan. Saya itu kan kalau memberikan tugas Pak Bayu, setiap saya memberikan tugas, itu saya pasti memberikan deadline Pak Bayu. Nah, deadline saya itu adalah 1 hari. Dari jam 7 sampai jam 5. Dari situ saya bisa melihat siswa-siswa yang penuh dengan rasa tanggung jawab dan yang belum bertanggung jawab. Nah, dari siswa-siswa tadi Pak Bayu yang saya globalkan dari semua yang saya ajarkan, dari semua yang saya ajari,
itu sekitar ya 50% itu memiliki rasa tanggung jawab. Jadi mereka tugasnya itu tidak terlambat. Ya dari segi jamnya, jam yang saya lihat itu meskipun belum terlambat, ada yang pagi jam 8 diserahkan, ada yang jam 10, jam 12, ada yang jam 1 siang. Nah itu kan mereka bisa mengatur waktunya sendiri Pak Bayu. Oh mungkin pagi dia bisa belajar full, oh bisa belajarnya siang karena paginya membantu orang tua, tidak apa-apa. Yang penting kan tanggung jawab terhadap tugas sekolah itu terselesaikan. Nah, yang belum memiliki rasa tanggung jawab tadi, ya mungkin 50%-nya tadi, ya kita harus sedikit dulu. Belum memiliki rasa tanggung jawabnya, apakah memang karena malas, atau belum ada istilahnya peran orang tua di situ, atau apa kan kita juga belum tahu, kita harus cari tahu dulu. Seperti itu. Jadi menurut saya ya, dari tugas saya tadi, bisa dikatakan kalau siswa saya itu bisa bertanggung jawab terhadap Ya, termasuk juga pada waktu awal-awal pandemi, Pak Adi. Apakah Pak Adi juga merubah pola yang dulu menjadi pola yang sekarang, Pak Adi? Ceritakan pengalamannya, Pak Adi, pada waktu memasuki masa yang bisa dikatakan semua orang tidak nyaman dengan adanya pandemi ini, Pak Adi. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Awal-awal pandemi itu Pak Bayu, saya itu mengajar cuman memberikan istilahnya perintah saja Pak Bayu. Jadi dulu kan masih menggunakan Google Classroom. Saya hanya mengetik saja Pak Bayu, tugasnya ini sampai sini, kerjakan ini sampai sini. Hanya seperti itu. Kemudian dari situ saya refleksi diri Pak Bayu. Oh kok ternyata tugasnya itu kok pada tidak paham. Kemudian ada yang konsultasi kepada saya, Pak, kok saya nggak paham dengan tugas ini. Banyak sekali dulu waktu-waktu awal-awal corona dulu. Nah, kemudian masuklah ke tahun ajaran baru, di situ saya memberanikan diri untuk membuat video, Pak. Sebenarnya saya kalau disuruh rekaman, membuat video yang ada muka saya itu Pak Bayu, saya tuh malu. Iya. Awal-awalnya tuh saya malu. Mukanya kita itu kan nggak cocok untuk jualan video pembelajaran, Pak. Nah ya itu ya Pak Bayu, muka saya tuh bukan tampang-tampang yang patut untuk dijual gitu loh Pak Bayu. Jadi tapi di situ saya istilahnya memberanikan diri, ya udahlah, saya tak beli peralatan untuk membuat video. Salah satunya ring light. Awal-awal saya buat video saya malu, ketawain guru A, guru B, ngapain kamu beli ini, beli itu. Gak penting, nggak usah beli kayak gitu, nggak penting, ajar biasa aja lah. Cuman saya nggak down, Pak. Alhamdulillah di situ saya nggak down. Gak apa-apa, yang penting saya berusaha dulu biar murid-murid saya itu paham yang saya maksud. Kan kadang-kadang ucapan dengan ketikan itu kan anak melihatnya kan beda ya Pak Bayu. Lebih paham itu kalau kita ada ucapannya gitu loh Pak Bayu. Apalagi matematika Pak Bayu nggak bisa ngetik 2x tambah 5 sama dengan 7. X-nya berapa kan nggak mungkin Pak Bayu. Jadi saya harus istilahnya membuatkan tutorial dari video tadi. Kalau dari otomatis pertama melihat muka saya, jadi mereka tahu oh ini Pak Adi, ya kan? Kemudian kedua ada coretan tangan saya di dalam video. Jadi coretan tangan itu sangat bermakna Pak Bayu, menurut saya, karena kalau cuma dari perkataan itu masih belum paham, apalagi tulisan. Ya, otomatis saya harus membuatkan video ini biar murid-murid saya itu paham dengan apa yang saya jelaskan. Seperti itu, Pak Bayu. Artinya pada waktu awal pandemi itu sempat mengalami apa ya, istilahnya galau gitu ya, mau bikin atau enggak, kalau mau bikin caranya gimana,
terus setelah bikin proses yang Pak Adi alami, Pak Adi. Karena kami ingin menggali itu sebetulnya. Artinya pada waktu jenengan setelah Pak Adi itu, ya ternyata refleksinya seperti ini, 1, 2, 3 misalkan. Terus kemudian Pak Adi mengambil keputusan untuk membuat pembelajaran. Pasti kalau orang komputer atau orang RPL, bahkan orang IT akan lebih mudah ya. Ini matematika. Mengalami kendala nggak pada waktu awal-awal itu, Pak Adi? Kalau kendala pasti ada, Pak Bayu. Pertama, kendala saya itu aplikasi. Aplikasinya apa untuk buat video? Dulu saya hanya menggunakan HP, Pak Bayu. Jadi HP itu kemudian pakai kayak voice note gitu loh, Pak Bayu. Kemudian saya uploadkan ke YouTube. Ternyata tidak efektif, Pak Bayu. Karena tidak ada coretan saya kan, nggak ada coretan tangan saya di situ. Kemudian saya konsultasi dengan salah satu guru IT di sekolahan menggunakan aplikasi A. Saya cobalah pakai aplikasi A. Oh, berhasil. Saya bisa merekam merekam muka saya, kemudian merekam tulisan saya yang ada di layar laptop, dan saya upload ke YouTube. Di situ saya upload ke YouTube pun juga tidak saya edit, Pak Bayu, karena tujuan saya tidak saya edit itu adalah biar istilahnya langsung saya berikan kepada anak. Tidak harus saya edit yang begitu lama. Menurut saya, ya sebenarnya kalau ada editan itu lebih bagus ya Pak Bayu, lebih enak. Cuman karena terkendala waktu dan aplikasi juga sebenarnya Pak Bayu, jadi saya mengurungkan niat untuk saya edit, ya langsung aja saya upload. Ya mungkin untuk kedepannya Pak Bayu, semisal sistem seperti ini masih digunakan, saya bisa untuk ya edit sedikit, cuman saya perlu konsultasi juga ke guru IT seperti itu. Iya, menarik. Artinya pada waktu kita sebagai manusia mengalami kendala, mengalami hambatan atau ada rintangan yang ada di depan kita, kita tidak serta-merta menyerah, tetapi malah melihat itu sebagai peluang yang baru, di mana kita bisa berkembang, bisa lebih maju lagi, atau mungkin yang bahasa sekarang itu naik kelas, ya kan? Kita bisa naik kelas. Ya, salah satunya juga kita saat ini Pak Adi, kita juga ingin naik kelas sedikit lah, ya. Paling tidak kita punya motivasi untuk memberikan konten-konten yang positif di kanal YouTube kita masing-masing. Dengan adanya ini, kita memiliki jejak digital yang baik juga. Tentunya untuk anak cucu kita dan bahkan untuk orang-orang yang kita ajar, entah itu siswa, mahasiswa, dan bahkan mungkin rekan kerja kita. Begitu ya Pak Adi ya, kita sepakati hal itu ya. Iya, ya, karena memang dengan adanya era 4.0, tentunya semua kehidupan itu pasti berubah. Tidak serta-merta kita bisa kembali ke masa lampau. Tetapi ada beberapa hal pekerjaan pun yang saat ini juga menjadi ladang baru. Salah satu contoh adalah pekerjaan mengenai content writer. Content writer bagi dunia IT itu sekarang sangat dibutuhkan. Mereka bisa bekerja dari rumah, mereka bisa bekerja menggunakan remote, remote server, mereka bisa, mohon maaf, bisa menggunakan kaos oblong misalkan, yang notabene itu di masa lalu, di masa normal itu tidak terfikirkan. Yang penting saat ini adalah mereka bisa bekerja dari rumah, mereka menggunakan akses internet, mereka menggunakan data yang ada, dan mereka bisa menciptakan sesuatu lapangan pekerjaan. Itu dari content writer. Kemudian yang kedua, dari sisi marketing. Marketing sekarang ini sudah marketing tidak hanya bersifat konvensional, door to door, tetapi juga menggunakan istilahnya itu adalah digital marketing. Digital marketing sendiri ada dua bagian, Pak Adi. Boleh saya jelaskan sedikit ya, Sobat Gracia, supaya kita tidak jenuh. Jadi digital marketing itu ada dua bagian. Yang pertama adalah SEO, SEO. Yang kedua adalah SEM, SEM. SEO
itu bisa dikatakan search engine optimization. Itu nanti akan di breakdown lagi lebih detail. Kemudian ada juga yang kedua tadi SEM, search engine marketing. Dua bagian itu menjadi pilar saat ini di bidang digital marketing. SEO, kalau orang marketing itu mengatakan search engine orang bayar. Iya serius. Kalau kita kalau SEM itu search engine bayar. Ya, beberapa waktu yang lalu kebetulan saya dapat kesempatan untuk belajar sedikit sih, mencicipi aroma-aroma digital marketing seperti apa. Dan saya mendapatkan sesuatu yang bagus juga dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, entah itu di bidang kita pendidikan, bidang kita bisnis, atau bidang kita penelitian, itu bisa kita terapkan. Jadi dua pilar itu, search engine optimization, itu namanya kita organiknya. Jadi kita memberikan sesuatunya, konten-kontennya organik. Kita upload, kita membuat posting, kita membuat artikel, itu salah satunya. Kemudian yang search engine marketing itu kita berbayar. Jadi kalau Sobat Gracia bisa mengenal di akun media masing-masing, dan Pak Adi juga, kalau ada di media sosialnya itu ada bersponsor. Nah, sponsor itu berarti, oh dia menggunakan teknik digital marketing yang SEM, Search Engine Marketing. Dan itu memang saat ini dunia marketing juga, karena kita hidup di era 4.0, semua akun media sosial kita ya otomatis akan terlacak oleh para pendiri-pendiri akun sosial kan, akun media sosial, entah itu Facebook, entah itu Instagram, dan bahkan mungkin Google, ya. Dan kalau kita perhatikan itu secara tidak langsung akun-akun kita pasti akan menjadi sebagai contoh lah, misalkan saat ini kita di bidang teknologi informasi, otomatis sponsor iklan-iklan yang kita dapatkan berkaitan dengan dunia teknologi IT, teknologi komputer, teknologi sistem informasi. Itu yang nanti akan muncul. Nah, sekarang Pak Adi, karena Pak Adi sendiri juga tadi saya lihat dari sejarahnya, riwayatnya, itu menyukai dunia modeling, apakah itu yang membuat Pak Adi sendiri punya pengalaman? Karena kalau dilihat di akun Instagramnya itu sangat terlihat jelas, guru matematika dan guru modeling. Begitu ya Pak Adi ya? Iya, betul Mohon sekali, maaf, Pak Bayu. kalau salah tolong dikoreksi. Betul ya Pak Adi ya? Betul, Pak Bayu, betul. Nah, bisa diceritakan Pak, Yang diceritakan apa nih Pak Bayu? Apanya dulu nih? yang mengenai guru modelingnya itu. Oh ya. Karena ini menarik. Karena ini menarik yang nanti akan kita highlight di sini. Ya. Sebenarnya itu kalau jadi guru modeling itu ya sebenarnya awal mulanya ya dari pembelajaran putra-putri kampus tadi Pak Bayu. Mulai dari situ saya muncul jiwa-jiwa seni dalam dunia modeling, kemudian istilahnya dunia pertunjukan lah, yang istilahnya kayak tampil di atas panggung itu saya mulai sedikit-sedikit munculnya di situ, tidak dari pembelajaran putra-putri kampus tadi. Kemudian waktu di sekolah, di SMK saya itu Pak Bayu ada yang namanya ekstra modeling. Waktu awal saya mengajar di SMK saya itu, saya masih mengamati Pak Bayu. Oh ternyata modeling itu tinggi badannya anak itu harus segini, tenggak-lenggoknya harus seperti ini, seperti itu. Dulunya itu masih ada gurunya Pak Bayu, masih ada guru ekstra di sekolah saya. Tapi setelah itu ekstra modeling hilang. Nah, saya kurang tahu itu alasannya kenapa. Kemudian di tahun berikutnya ada pemilihan untuk guru modeling. Jadi di SMK saya itu memang ada jurusan tata busana Pak Bayu. Nah, dari semua guru tata busana itu, ya belum ada yang bersedia untuk menjadi guru modeling. Kemudian saya ditawari sama pembina ekstra, Pak Adi, kamu mau nggak jadi guru modeling? Saya langsung gini Pak Bayu,
saya siap. Ya, Iya. saya Tanpa siap. pikir panjang lagi ya. Tanpa pikir panjang. Saya siap. Terus waktu hari pertama ekstra, saya bingung. Di situ benar-benar saya bingung harus ngajarnya itu harus seperti apa. Saya tidak tahu. Ya udah saya di situ saya ngalir aja Pak Boy. Saya ngalir, saya tunjukkan video seorang model perempuan yang catwalk di atas panggung itu seperti apa. Saya tunjukkan. Ternyata cuma dari video itu mereka bosan Pak Boy. Mereka tidak mau. Pokoknya mereka lebih suka kalau langsung praktik Pak Boy. Nah, dari praktik itu pun memang terkendalanya satu, saya tidak ada sepatu, nggak ada sepatu yang high heels, nggak ada. Kemudian siswanya itu juga masih belum ada punya high heels apa yuk? Ya beberapa adalah 1-2 yang punya high heels, cuman yang lain masih belum ada. Oke lah itu mungkin baru pertama ya Pak Boyo. Baru debut pertama saya jadi guru ekstra, ya udah enggak apa-apa. Yang penting kita coba jalan dulu lah. Kita coba jalan dulu, kira-kira kamu bisa mengikuti saya enggak? Ya, saya di situ sebelum saya ngajar, saya searching dulu Pak Bayu, perempuan itu kalau jalan itu harus seperti apa, itu saya searching dulu. Kemudian di depannya anak, yang namanya saya belum pernah mengajari anak perempuan, apalagi ini perempuan apa ya, bukan laki-laki, saya bingung. Ya sudah saya jalan sesuai apa yang saya tonton tadi. Dari situ memang kebetulan ada satu anak yang sudah pernah mengikuti modeling di luar Pak Bayu. Jadi di waktu masuk SMK itu, nah ini anak yang tadi bisa saya jadikan ladang informasi bagaimana cara jalan yang bagus bagi seorang perempuan di atas panggung. Jadi saya itu malah lebih banyak belajar dari siswa. Harus lenggoknya seperti apa. Mulai dari awal itu Pak Buyu, dari awal berdiri mereka harus seperti apa, kapan dia harus jalan, pakai kaki apa, cara langkahnya harus seperti apa, posenya harus seperti apa, blocking, cara muter, itu saya belajar dari anak. Jadi di tahun-tahun awal saya mengajar itu masih belum terarah. Kemudian di akhir tahun ajaran itu, saya punya channel ke apa namanya agensi model Pak Bayu. Jadi dari agensi model itu saya guide, saya ajak kerjasama untuk menjadi ya 1-2 kali instruktur di sekolahan. Guru tamu ibaratnya ya, kalau gitu ya. Istilahnya guru tamu. Saya datangkan, saya lihat. Oh, ternyata caranya seperti ini, ngajarnya seperti ini, saya pelajari dari situ. Di tahun kedua, ya Pak Bayu, di tahun kedua, alhamdulillah ngajar saya di Extra Modeling itu lebih tertata. Oh, jadi anak awalnya harus seperti ini, saya lebih tertata. Jadi ya yang awalnya saya tidak tahu sama sekali yang dunia modeling seorang perempuan, saya jadi tahu berkat dipilihnya jadi seorang guru modeling tadi Pak Bayu. Dengan modal saya siap. Itu tadi. Satu kata kunci itu ya? Iya. Yang berbahaya itu. Karena kalau saya tidak seperti itu Pak Bayu, saya tidak akan berkembang. Jadi mungkin bagi orang-orang yang lain, ngapain kamu itu seorang laki kok jadi guru modeling nggak pantas, nggak patut seperti itu. Ada, saya mendengar ada salah satu rekan guru itu berkata seperti itu. Cuman istilahnya saya, ini kan istilahnya saya suka, saya mau dan saya mau belajar. Kan nggak semua orang bisa Pak. Betul. Betul kan? Nah, jadi di situ saya punya kesempatan. Nah, mumpung ada kesempatan juga Pak Bayu. Betul sekali. Terus di sisi lain juga
karena guru modelingnya lain masih belum mau tadi, ya sudah. Kalau ada guru tata busana yang mau, mungkin saya tidak akan bilang saya siap, Pak Bayu. Kalau ada loh ya. Cuman emang rezeki saya, guru tata busana belum ada yang mau, saya langsung unjuk jari, saya siap. Resiko apapun saya siap. Oke, Pak Adi. Berarti saat ini sudah tahun yang keberapa ini? Membimbing sebagai, sebentar, membimbing guru modeling itu tahun keberapa tahun ini? Ini itu tahun yang kedua. Keempat ya? Tahun kedua. Kedua ya, tahun kedua. Oke. Kalau sebagai guru matematika tahun ke di SMK? Tahun keempat. Tahun keempat ya, oke. Berarti ada, ini menarik, Sobat Gracia. Di satu sisi sangat mengandalkan logical, otak kiri, dan di sisi yang lain mengandalkan keindahan, keluasan, kelemah lembutan, otak kanan. Bagi sebagian orang, bagi saya sendiri pribadi itu juga belum bisa sampai saat ini membagi antara porsi di mana kita menggunakan otak kiri dan di mana kita akan menggunakan otak kanan. Tetapi pada malam hari ini Pak Adi itu memberikan contoh yang menurut saya juga sangat positif, di mana beliau bisa menempatkan tepat waktu di mana dia membuat konten video pembelajaran untuk pembelajaran matematika, dia menggunakan otak kiri tentunya. Karena beliau akan menyiapkan detailnya. Nah, karena otak kiri sangat detail. Tetapi di satu sisi pada waktu beliau memakai, kalau saya katakan memakai baju guru modeling, dia akan selalu menggunakan otak kanan. Nggak mungkin dia menggunakan otak kiri pure, karena di dalam modeling dibutuhkan adalah keluasan, keindahan, keserasian, keharmonisan. Gitu ya Pak Adi ya? Betul Pak. Ya, impact dari Pak Adi sebagai guru modeling, boleh dibagikan. Siswanya tanggapannya bagaimana Pak Adi? Sampai sejauh ini? Ya, sampai saat ini tanggapan siswa itu positif sih Pak Bayu. Jadi terutama yang siswa perempuan, ya, memang SMK saya itu emang SMK yang kebanyakan perempuan ya Pak Bayu. Jadi siswa baru, kemudian yang agak iri itu adalah yang kelas apa ya? Jadi kelas yang istilahnya extra modelingnya itu belum ada, iri. Kenapa dulu tuh kok nggak ada extra modeling gitu loh Pak Bayu? Iya, iya. Kemudian ada impact-nya itu adalah di siswa baru. Banyak sekali anak-anak perempuan itu yang lulusan SMP itu carinya itu sekolah yang ada extra modeling. Yeah. Nah, di situ saya bisa jualan nih Pak Bayu ini. Bisa jualan nih. Ya, bisa jualan di situ ya. Saya bisa jualan ini loh sekolah saya itu ada extra modelingnya, kemudian pernah ngikuti ini, juaranya ini, kemudian anaknya segini, fotonya ini itu lah. Dari situ saya jualan Pak Bayu. Dari tahun pertama ya alhamdulillah memang siswa model saya itu ada yang istilahnya punya prestasi. Bisa diceritakan Pak, prestasi dari siswa modeling yang Pak Adi bimbing sampai saat ini Pak? Untuk yang tahun pertama dulu Pak Bayu ya. Boleh. Untuk yang tahun pertama itu ada siswa saya yang salah satu agensi dulu, salah satu agensi model di Semarang itu mengadakan kayak pemilihan model baru. Nah, satu siswa saya itu masuk sebagai first runner up. Istilahnya juara 2 Pak Boy ya, first runner up. Nah itu dalam menurut saya dengan debut saya baru pertama kali jadi guru modeling di sekolah, bagus sekali Pak. First runner up, baru ikut sekali langsung jadi first runner up. Kemudian otomatis karena jadi juara first runner up tadi, direkrutlah di agensi model itu.
Kemudian siswa model saya yang lain kan ada beberapa yang belum berkesempatan untuk menjadi juara. Tapi dari pihak agensi model itu melihat potensi yang sangat besar dari siswa-siswa saya. Jadi siswa saya yang belum masuk ke juara tadi direkrut juga. Dan alhamdulillah semua sekolah saya yang di agensi tersebut semuanya sekarang ini menjadi instruktur di situ. Ya tadi Pak Bayu, ya berkat gigihnya mereka juga waktu belajar di sekolah, ya waktu yang saya bimbing, kemudian di agensi itu lebih berkembang lagi. Imbasnya itu adalah di adik kelas Pak Bayu. Jadi adik kelasnya itu melihat kok kakak-kakak tingkat saya itu kok bagus ya di dunia modeling. Akhirnya banyak yang masuk di sekolah saya karena ekstra modeling. Di tahun yang kedua ini pun, ya alhamdulillah dari ada 3 siswa juga yang menjuarai lomba modeling meskipun itu masih di taraf Kota Semarang ya Pak Bayu. Tapi kalau sudah Kota Semarang juara ya menurut saya sudah bagus. Dan mereka masih kelas 10 loh Pak Bayu. Ya dari situ pokoknya yang extra modeling itu saya bimbing gimana caranya biar nanti bisa jadi produk saya, produk jualan saya nanti untuk promosi. Seperti itu Pak Bayu. Ya, oke, luar biasa pengalaman membimbing dari guru matematika akhirnya bisa menjadi membimbing ekstra modeling. Ini bagi kita Sobat Gracia juga bisa menginspirasi, bisa menjadikan kita masukan, insight, supaya kita pun juga tidak hanya berkutat di satu bidang saja ya Pak Adi ya, tetapi kita juga perlu menerima sebuah tantangan atau challenge dari seseorang dan kita akan satu kata kunci yang menarik tadi, saya siap, itu yang saya garis bawah. Saya siap, itu yang menjadikan pegangan Pak Adi sampai sekarang juga membimbing siswa-siswa di modeling. Nah, kalau bisa Pak Adi bagikan, apa yang bisa Pak Adi berikan atau pesan kepada para pendidik yang ada di seluruh Indonesia untuk menghadapi situasi yang saat ini juga kita berharap Pak Adi ya, kita pun semua berharap para pendidik itu berharap di tahun ajaran depan itu kita sudah bisa mulai pembelajaran tatap muka. Itu direncanakan. Tetapi kita kan juga belum tahu situasinya seperti apa, kan kita masih abu-abu, belum ada yang pasti. Nah, Pak Adi bisa memberikan pesan bagi para pendidik di seluruh Indonesia dengan adanya kondisi ini, apa yang ingin Pak Adi sampaikan kepada mereka? Pesan saya untuk para pendidik yang ada di seluruh Indonesia, mungkin juga seluruh dunia Pak Bayu ya. Pesan saya itu adalah ya kembangkanlah potensi dalam diri untuk mengembangkan bakat minat yang siswa yang ada di sekolah. Jadi kita jangan pernah ragu, jangan pernah takut saya tidak bisa. Selalu berpegang dalam diri kita, saya siap, saya bisa. Kalau dalam diri kita itu sudah mempunyai tekad yang kuat, kita bisa, insya Allah pasti lancar. Amin. Ya, jadi ya itu tadi pesan saya sih, ya istilahnya kembangkan potensi yang ada dalam diri. Ya, baik Pak Adi, karena ini kita terbatas oleh waktu dan durasi dan satu pertanyaan penutup untuk Pak Adi. Quote apa yang selalu Pak Adi pegang sampai saat ini? Kata-kata motivasi atau kata-kata yang akhirnya men-trigger Pak Adi dari sejak awal mula tadi dari Madiun sampai ke saat ini, detik ini. Silakan Pak. Buat saya ya,
jangan pernah menolak untuk melakukan hal yang baru. Dan selalu bilang, saya siap, saya bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi untuk waktunya, dan saya Bayu Andoro juga mengingatkan kepada Sobat Gracia dan kita juga Pak Adi dan saya untuk selalu melakukan 5M ya, selalu melakukan 5M guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yaitu dengan memakai masker, yang kedua mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, serta yang kelima membatasi mobilitas dan interaksi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi yang sudah berkenan membagikan pengalamannya di sela-sela waktu merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan keluarga, mau menyempatkan waktu untuk membagikan pengalaman selama dari awal, dari masa kecil sampai sekarang ini menjadi seorang pendidik, guru mata pelajaran matematika, dan yang paling menarik adalah guru modeling. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih atas waktunya dari Gracia Corp Indonesia dan memohon maaf atas kekurangsempurnaan di dalam penyelenggaraan webinar kali ini. Pengalaman Pak Adi sangat membuat kita memiliki inspirasi. Kegagalan, kesuksesan. Sukses adalah guru yang buruk. Dia menggoda orang cerdas untuk berpikir bahwa mereka tidak bisa gagal. Bill Gates, ahli teknologi, seorang pebisnis, dan mencipta Microsoft Indonesia. Demikian seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Setelah selesai, selamat menjalankan ibadah memperingati Hari Raya Idul Fitri dan kenaikan Isa Al-Masih bagi kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih semua.